terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Purhadi dan Pak Sutikno selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat Pak Bambang dan Bu Ismaini selaku dosen penguji. Nama saya Rosinoviana, NRP 0621-18500-118. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tesis saya yang berjudul Penaksiran Parameter dan Pengujian Hipotesis Bivariate Zero Inflated Poisson Inverse Gaussian Regression, di mana studi kasusnya yaitu pemodelan jumlah kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo. Pendahuluan. Data cacahan. Data cacahan merupakan data yang menunjukkan banyaknya kejadian tertentu dan selalu bernilai positif, di mana data cacahan tidak bisa hanya dilakukan oleh menggunakan regresi OLS, karena akan melanggar yaitu nilai asumsi error yang normal. Sehingga dikembangkan model yaitu generalized linear model, di mana salah satu keluarga generalized linear model yaitu regresi Poisson. Namun regresi Poisson sendiri harus memenuhi asumsi yaitu nilai min dan varian yang sama atau equidispersi. Namun pada kenyataannya banyak kasus yang melanggar asumsi tersebut, di mana nilai min yang lebih besar daripada varian atau underdispersi, ataupun nilai varian yang lebih besar daripada min atau overdispersi. Sehingga dikembangkan model yaitu Poisson Inverse Gaussian untuk menangani masalah overdispersi menurut Hilbert tahun 2014. Biasanya juga overdispersi disebabkan oleh data yang mengandung banyaknya nilai 0. Sehingga dikembangkan lagi model yaitu Zero Inflated Poisson Inverse Gaussian Regression untuk menangani permasalahan overdispersi yang disebabkan oleh banyaknya nilai 0. Pada penelitian saya menggunakan dua variabel sehingga model menjadi bivariate Zero Inflated Poisson Inverse Gaussian Regression, di mana variabel pertama yaitu HIV dan yang kedua yaitu AIDS. HIV sendiri merupakan virus yang menyerang dan menginfeksi sel darah putih dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS yaitu sekumpulan jenis penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Pertama kali, HIV dan AIDS ditemukan oleh para pekerja PSK dan homoseksual dan diturunkan kepada anak-anaknya. Belakangan ini juga ditemukan para HIV dan AIDS oleh orang-orang yang mengkonsumsi narkoba. Berikut merupakan 3 provinsi tertinggi untuk jumlah HIV dan AIDS, di mana salah satu provinsinya yaitu Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki kasus HIV dan AIDS. Untuk penerapan metode bivariate Poisson pernah dilakukan oleh Jung dan kawan-kawan tahun 1993, di mana pendugaan parameternya menggunakan MLE dan memodelkan sepasang data cacahan yang berdistribusi Poisson. Hasil dari penaksiran parameter didapatkan tidak closed form, maka digunakan iterasi numerik. Untuk regresi Poisson Inverse Gaussian sendiri pernah dilakukan oleh Saukri dan kawan-kawan tahun 2004, menggunakan model PIG pada data jumlah kasus penyakit masitis pada sapi perah di Ontario, Kanada, dan menghasilkan kesimpulan bahwa regresi PIG merupakan model yang lebih baik daripada model regresi binomial negatif. Yang kedua yaitu oleh Widiari dan kawan-kawan tahun 2016, di mana menggunakan regresi PIG dengan penaksiran parameternya menggunakan MLE dan hipotesisnya menggunakan MLRT. Untuk penerapan metode regresi BPIG sendiri pernah dilakukan oleh Ratnasari dan kawan-kawan tahun 2014, di mana mengusulkan regresi BPIG untuk mengatasi kemungkinan terjadinya overdispersi dan penaksiran parameter yang dilakukan menggunakan MLE dan metode iterasinya Newton-Raphson. Kemudian untuk pengembangan metode ZIP sendiri pernah dilakukan oleh Lambert tahun 1992 dan penerapan modelnya pernah dilakukan oleh Rideau, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model ZIP tidak cocok diterapkan untuk menangani kasus overdispersi yang diakibatkan oleh nilai 0 yang banyak. Sehingga dikembangkan lagi yaitu model Zero Inflated Poisson Inverse Gaussian Regression oleh Rayoning dan kawan-kawan tahun 2020, di mana hasil ZIPIG cocok untuk diaplikasikan pada kasus overdispersi yang diakibatkan banyaknya nilai 0 yang terkandung dari data. Untuk studi kasus baru HIV dengan metode PIG pernah dilakukan oleh Widiari tahun 2016, di mana penaksiran parameternya menggunakan regresi PIG dengan metode MLE untuk variabel prediktor yang signifikan, yaitu persentase penduduk dengan
pendidikan SLTA ke atas, persentase penduduk usia subur yang menggunakan kondom, dan rasio fasilitas kesehatan. Untuk studi kasus HIV dan AIDS dengan metode BZIP pernah dilakukan oleh Pangulimang tahun 2016, di mana hasilnya yaitu variabel signifikan untuk kasus HIV sebagian besar dipengaruhi oleh persentase penduduk yang memiliki pengetahuan rendah, persentase penduduk yang memakai kondom, dan persentase kegiatan penyuluhan, sedangkan kasus AIDS sebagian besar dipengaruhi oleh persentase jam kesmas. Sehingga pada penelitian ini saya menggunakan data cacahan dengan dua variabel yaitu HIV dan AIDS, di mana banyak terkandung nilai 0, hampir 50%, sehingga model yang saya gunakan yaitu bivariate zero inflated Poisson inverse Gaussian regression. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana bentuk penafsiran parameter model, yang kedua yaitu bagaimana bentuk statistik uji, dan yang terakhir mencari faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo. Untuk tujuan penelitiannya, menjawab dari rumusan masalah. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama yaitu pengembangan metode statistik, khususnya penafsiran parameter dan statistik uji model yang akan diaplikasikan pada bidang kesehatan, yaitu tentang jumlah kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo tahun 2012. Dan yang kedua yaitu mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dengan penyakit HIV dan AIDS dan berpotensi dalam meningkatkan penyebaran sehingga dapat menjadi bentuk peringatan dini agar lebih waspada dan berhati-hati supaya tidak tertular penyakit tersebut. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, penelitian ini dibatasi hanya pada jumlah kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo tahun 2012, di mana jumlah kasus HIV dan AIDS saling berkolerasi dan berdistribusi bivariate Poisson. Yang kedua, yaitu menggunakan data yang memiliki jumlah kasus dan HIV dan AIDS atau tidak memiliki kasus HIV dan AIDS. Dan yang terakhir yaitu untuk penafsiran parameternya menggunakan MLE dan penentuan statistik ujinya menggunakan MLRT. Untuk kajian pustaka yang pertama, berikut merupakan fungsi peluang, min, dan varian untuk distribusi univariate Poisson. Menurut agresi tahun 2002, karena nilai ekspektasi min dan varian adalah mu, maka asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi Poisson adalah min dan varian dari variabel respon bernilai sama atau ekuidispersi. Yang kedua yaitu ekuidispersi. Menurut Carlis dan kawan-kawan tahun 2002 menggunakan perhitungan VT, di mana untuk VT kurang dari 1, maka data mengalami underdispersi, untuk VT lebih dari 1 overdispersi, dan VT sama dengan 1 yaitu ekuidispersi. Selanjutnya untuk regresi Poisson inverse Gaussian yang univariate, menurut Den dan kawan-kawan tahun 1989, berikut merupakan fungsi peluang, min, varian, dan modelnya. Yang kedua, untuk yang bivariate, berikut merupakan fungsi peluang, min, varian, dan modelnya. Selanjutnya itu melakukan estimasi parameter menggunakan MLE untuk BPIGR. Langkah pertama itu membuat fungsi likelihood. Selanjutnya membuat len dari fungsi likelihood dan mencari turunan terhadap masing-masing parameternya. Turunan pertama fungsi len likelihood merupakan fungsi yang tidak closed form. Salah satu solusi untuk menduga parameter dengan algoritma iterasi Newton-Raphson dengan persamaannya sebagai berikut. Selanjutnya itu menguji hipotesis model BPIGR dengan cara serentak atau simultan. Langkah pertama untuk melakukan dengan metode MLRT yaitu membuat hipotesis. Yang kedua, menentukan statistik uji yaitu G kuadrat, di mana kriteria penolakan H0 jika G kuadrat lebih besar daripada C square. Jika didapatkan hasil dari uji simultan yaitu tolak H0 atau memiliki pengaruh, dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis secara parsial dengan hipotesis dari masing-masing parameternya. Yang pertama untuk parameter beta dengan hipotesis statistik sebagai berikut dan statistik ujinya Z. Tolak H0 jika Z hitung lebih besar daripada Z alpha per 2. Untuk yang kedua yaitu untuk parameter tau dengan hipotesis statistik uji dan tolak H0 sebagai berikut. Selanjutnya itu untuk ZIPR menurut Lambert tahun 1992 untuk fungsi peluang, model, min, dan variannya sebagai berikut. Untuk bivariate ZIPR, menurut Krishna dan kawan-kawan tahun 2011, fungsi peluang, min, varian, dan modelnya sebagai berikut. Untuk ZIPIGR, menurut Tahayuning dan kawan-kawan tahun 2020, untuk fungsi peluang, min, varian, dan modelnya sebagai berikut. Sedangkan untuk BZIPR menurut Zhang dan kawan-kawan tahun 2015 memiliki 4 nilai peluang sebagai berikut dengan modelnya sebagai berikut. Berikut merupakan kerangka konsep untuk HIV dan AIDS. Untuk metode penelitian, sumber data didapatkan dari
data profil Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo tahun 2012, di mana terdiri dari 27 kecamatan. Variabel yang digunakan yaitu Y1-nya jumlah kasus HIV, Y2-nya jumlah kasus AIDS, X1-nya persentase kelompok umur 25-29 tahun, X2-nya persentase penduduk yang bertingkat pendidikan rendah, X3-nya persentase penduduk usia subur yang menggunakan kondom, X4-nya persentase kegiatan penyuluhan kesehatan tentang HIV dan AIDS, dan yang terakhir X5 persentase jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu. Berikut merupakan definisi operasional dari variabel yang digunakan. Untuk struktur datanya, yaitu menggunakan 27 penyapatan dengan 2 respon dan 5 variabel prediktor. Untuk langkah-langkah penelitian, yang pertama, langkah-langkah menentukan penaksiran parameter model menggunakan BZI-PIGR, yaitu membentuk fungsi distribusi, kemudian dengan model sebagai berikut. Kemudian menentukan fungsi likelihood. Setelah itu menentukan fungsi len dari likelihood, dan mencari turunan pertama dari masing-masing parameter. Dan kemudian disamadengankan dengan 0. Jika hasil penurunan terhadap masing-masing parameternya tidak close form, untuk menyelesaikannya menggunakan iterasi numerik B-triple-H. Menurut Cameron dan Trivedi tahun 2005, untuk iterasi B-triple-H memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk langkah-langkah menentukan statistik uji hipotesis model BZI-PIGR. Langkah pertama itu menentukan hipotesis, membuat himpunan parameter di bawah populasi, membuat fungsi likelihood di bawah populasi, membuat himpunan parameter di bawah 0, membuat fungsi likelihood di bawah 0, membuat rasio, menentukan statistik uji, menentukan distribusi dari statistik uji, dan menentukan daerah penolakan. Berikut merupakan untuk langkah-langkah penelitian mendapatkan penaksiran parameter dan pengujian hipotesis. Selanjutnya itu langkah-langkah analisis data jumlah kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo. Untuk analisis dan pembahasan. Yang pertama, untuk penaksiran parameter bivariate zero inflated Poisson inverse Gaussian regression memiliki menggunakan 2 fungsi peluang di mana Y1 dan Y2-nya sama dengan 0 atau Y1 dan Y2-nya lebih besar dari 0 dengan model sebagai berikut. Yang kemudian melakukan substitusi model ke dalam fungsi peluang sehingga diperoleh AI dan BI, di mana nilai AI dan BI sebagai berikut. Setelah itu mencari fungsi likelihood sebagai berikut dan membuat fungsi dari len likelihood-nya, di mana BI adalah variabel dummy yang bernilai 1. Selanjutnya dilakukan fungsi len likelihood diturunkan terhadap masing-masingnya parameternya. Berikut merupakan salah satu contoh turunan dari parameter terhadap θ1. Didapatkan hasil turunan pertama terhadap masing-masing parameternya diperoleh persamaan yang tidak close form. Maka untuk mendapatkan estimasi parameter dilakukan dengan menggunakan metode numerik yaitu B-triple-H. Selanjutnya itu pengujian hipotesis BZI-PIGR. Yang pertama pengujian serentak parameter beta 1 dan beta 2 dengan hipotesis sebagai berikut, menggunakan statistik uji G kuadrat dan tolak H0 jika G kuadrat lebih besar daripada chi-square. Selanjutnya itu melakukan pengujian parameter secara parsial dengan masing-masing parameternya yaitu beta, theta, dan tau dengan statistik ujinya sebagai berikut. Tolak H0 jika Z hitung lebih besar daripada Z alpha per 2. Berikut merupakan gambaran umum dari masing-masing variabel pada penelitian ini untuk nilai min, varian, minimal, dan maksimalnya. Selanjutnya itu melakukan uji korelasi pada respon. Untuk hipotesisnya, yaitu sebagai berikut dengan statistik ujinya yaitu T. Didapatkan hasil dengan 8,1, dengan T tabelnya yaitu 2,5. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antar kedua variabel respon. Karena pada penelitian ini menggunakan variabel prediktor lebih dari 1, dapat ada kemungkinan terjadinya multikoliniaritas, sehingga dilakukan uji multikoliniaritas. Dapatkan hasil FIF lebih kecil daripada 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikoliniaritas antar variabel prediktor. Selanjutnya itu melakukan uji equidispersi dengan cara perhitungan VT. Untuk VT jumlah kasus HIV sebesar 41,29, sedangkan untuk VT jumlah kasus AIDS sebesar 29,5. Sehingga dapat disimpulkan data mengalami permasalahan overdispersi, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan menggunakan model BZI-PIGR. Selanjutnya itu melakukan uji serentak pada model BZI-PIGR dengan hasil yang didapatkan G kuadratnya sebesar 73,18 dengan chi-square-nya 18,3. Dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor berpengaruh secara bersama-sama.
selanjutnya dapat dilanjutkan untuk uji parsial parameter beta. Berikut merupakan hasil dari uji parsial parameter beta dengan kesimpulan semua variabel betanya memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk variabel berikut merupakan untuk hasil dari uji parsial parameter theta dan tau, didapatkan juga hasil yang menyimpulkan bahwa parameter theta dan tau memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk interpretasi model BZIP-IGR. Yang pertama, berikut merupakan persamaan regresi BZIP-IGE, PIG untuk jumlah kasus HIV, di mana interpretasi yang pertama, setiap peningkatan 1% penduduk berusia 25-29 tahun, maka akan menurunkan rata-rata jumlah kasus HIV sebesar 0,95 kali, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Begitupun untuk variabel persentase penduduk yang bertingkat pendidikan rendah, persentase penduduk usia subur yang menggunakan kondom, persentase kegiatan penyuluhan kesehatan tentang HIV dan AIDS, dan persentase jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu, di mana nilai minus menandakan akan memiliki pengaruh menurunkan jumlah kasus dan nilai plus untuk meningkatkan jumlah kasus. Berikutnya untuk persamaan model BZIPIG untuk jumlah kasus AIDS. Untuk interpretasi yang A, yaitu setiap peningkatan 1% penduduk berusia 25-29 tahun, maka akan meningkatkan rata-rata jumlah kasus AIDS sebesar 1,03 kali dengan asumsi variabel yang lain konstan. Begitupun untuk variabel yang lainnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, penaksiran estimasi parameter model dilakukan dengan menggunakan metode MLE, menghasilkan persamaan yang tidak closed form, sehingga diselesaikan menggunakan iterasi numerik. Yang kedua, statistik uji hipotesis rentak maupun parsial menggunakan metode MLRT dan menghasilkan persamaan yang tidak closed form, sehingga diselesaikan menggunakan iterasi numerik B-triple-H. Dan yang terakhir, berdasarkan pengujian hipotesis secara serentak menggunakan model BZIP-IGR, merupakan model yang layak untuk diterapkan pada data jumlah kasus HIV dan AIDS. Seluruh variabel prediktor berpengaruh pada jumlah kasus HIV dan AIDS, di mana variabel yang berpengaruh positif pada jumlah kasus HIV, yaitu persentase penduduk berpendidikan rendah, persentase penduduk usia subur dengan pemakaian kondom, dan persentase jaminan kesehatan masyarakat. Sedangkan variabel memiliki pengaruh negatif pada jumlah kasus HIV, yaitu persentase penduduk yang berumur 25-29 tahun, dan persentase kegiatan penyuluhan kesehatan. Sedangkan semua variabel prediktor memiliki pengaruh positif pada jumlah kasus AIDS. Untuk saran, yang pertama yaitu pengembangan penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan metode iterasi numerik lain seperti interpolasi linear, metode scan, dan lainnya. Yang kedua, penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel prediktor yang lain yang belum ada pada penelitian ini. Dan saran yang terakhir, untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo dapat lebih memperhatikan variabel apa saja yang dapat mengurangi jumlah kasus HIV dan AIDS. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Tanya jawab, masukan ya. Ada teman-temannya mahasiswa. Ya, paling tidak ada minimal 3 lah ya, minimal. Tapi kalau lebih banyak juga enggak masalah ya. Saya persilahkan pada teman-temannya kalau mau nanti silakan desain. Silakan Pak Mustain kalau tanya. Baik Pak. Ya, silakan. Untuk Mbak Rosi saya mau bertanya tentang datanya. Itu kan datanya menggunakan 2012 ya. Itu udah 8 tahun yang lalu. Apa nggak ada data yang terbaru ya? Kenapa harus menggunakan 2012? Karena menurut saya data yang terbaru kan lebih update gitu. Apalagi untuk kedepannya jika dilakukan peramalan gitu kan, bukannya lebih data terbaru lebih bagus ya. Jadi kenapa alasannya menggunakan data 2012 gitu, 8 tahun yang lalu? Terima kasih. Ya, silahkan Rosi untuk memberikan jawaban. Alasan saya di sini menggunakan data tahun 2012 karena keterbatasan untuk mendapatkan data yang pertama. Yang kedua, untuk melanjutkan penelitian sebelumnya. Karena di mana penelitian sebelumnya itu baru sampai pada penelitian menggunakan metode BZIPR dan menghasilkan banyak variabel prediktor yang tidak signifikan terhadap model. Sedangkan di sini untuk
pada teori untuk konseptualnya itu variabelnya berpengaruh yang signifikan terhadap model. Makanya saya ingin mencari apakah benar variabel-variabel ini signifikan atau tidak menggunakan BZIP IGR. Karena didapatkan hasil juga untuk yang BZIP itu tidak menangani kasus overdispersi yang tidak menangani kasus yang overdispersi, hanya untuk yang zero inflated-nya saja. Gimana Mustain? Mustain, Romli? Tapi untuk data terbaru apakah ada? Pernah nyari atau gimana? Iya, silakan. Untuk data terbaru sebenarnya bukan tentang jumlah kasus sih. Tadinya saya untuk di proposalnya. Namun saya lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, dari semua penelitian sudah banyak memang yang menggunakan data jumlah kasus HIV dan AIDS ini tahun 2012. Namun dari sebanyak itu menggunakan metode yang berbeda-beda belum mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga saya ingin memaksimalkan apakah benar data ini baik untuk digunakan pada penelitian. Dan dilihat saya lebih untuk lebih melakukan ketelitian pada permasalahan overdispersinya. Cocok atau tidak pemodelan ini untuk data overdispersi yang diakibatkan oleh nilai nol yang sangat banyak gitu. Makanya dilakukan pada penelitian ini dilanjutkan. Ya, bagaimana kalau dikaitkan? Halo? Oh ya, baik, sudah cukup, Presiden. Ya, ini kalau dikaitkan dengan Rosi, sarannya itu tadi kan 2012 itu kan udah 8 tahun yang lalu. Nanti sarannya bagaimana? Itu mungkin yang diharapkan Mustain Romli. Kok update-nya terlalu jauh gitu loh. Gimana, Rosi? Karena di sini juga kan pada penelitian sebelumnya sudah terlihat bahwa data ini memiliki masalah overdispersi, Pak. Belum tentu data yang terbaru itu mengalami masalah overdispersi. Dan memiliki di sini kan lebih menelitikan nilai nolnya yang banyak pada variabel responnya. Pada 2012 ini banyak variabelnya yang masih nol, sedangkan belum tentu untuk data yang terbaru itu memiliki variabel nol yang banyak. Makanya menggunakan data tahun 2012 ini. Ya, jadi menurut saya sarannya itu jangan diarahkan ke kesehatannya yang update untuk dinas kesehatan. Nah, terus itu kan sudah 8 tahun yang lalu. Tentunya kan banyak sekali ya yang yang sarankan pada saat di teorinya itu loh. Konsep overdispersinya itu yang ke sana. Jadi dinas kesehatan jangan sarankan ke arah variabel-variabel yang mempengaruhi HIV/AIDS itu, sehingga datanya itu seolah-olah memang nggak update. Kenapa disarankan kan gitu ya? Itu masukan yang bagus dari Mustain Romli, saya kira itu ya. Iya, baik Pak. Oke, yang lain silahkan. Ada Ngurah Diksa, silahkan Ngurah Diksa. Ya Pak, selamat pagi Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Mbak Rosi ya, Mbak Rosi. Begini Mbak, saya mungkin karena ini metodenya atau metode analisisnya awam bagi saya ingin bertanya aja. Tadi kan terkait penggunaan BZIP IGR itu ketika data cacahan sebagian besar tadi bernilai ada yang bernilai 0, bahkan lumayan banyak. Nah, kenapa Mbak menggunakan metode itu padahal ada regresi Tobit yang saya tahu juga bisa seperti itu. Kemudian untuk metode iterasi numeriknya, kenapa menggunakan B-triple-H? Ya, karena saya bertanya ini mungkin karena banyak metode iterasi numerik yang kalau saya di aplikasi Avis yang pernah saya lihat itu ada Marquardt juga dan juga B-triple-H. Nah, ini B-triple-H ini kemudian Mbak sudah terangkan nih jelas, tapi kenapa sih menggunakan B-triple-H? Apakah memang kasus seperti ini metode iterasi numeriknya lebih bagus B-triple-H, sedangkan tadi sarannya juga ada metode iterasi numerik lainnya, begitu. Terima kasih. Oke, silakan. Ada 2 pertanyaan ya, Pak Ngurah.
Yang pertama, saya ingin menjawab mengapa saya menggunakan metode BZIP-IGR ya. Karena pada data yang saya dapatkan, dia mengalami kasus, di sini sudah terlihat kasusnya tadi melakukan uji yaitu equidispersi. Ternyata datanya mengalami overdispersi. Dan pada penelitian sebelumnya juga sudah dikatakan dia hanya menggunakan zero inflated saja, zero inflated Poisson, tanpa menangani overdispersinya. Sedangkan saat dilakukan pengujian overdispersi itu, dia mengalami kasus overdispersi. Makanya kenapa saya menggunakan zero inflated Poisson inverse Gaussian regression. Karena untuk memecahkan dua masalah itu. Yang pertama, untuk data cacahan biasanya memiliki kasus overdispersi, dan overdispersinya itu disebabkan oleh data yang mengandung nilai 0 yang sangat banyak gitu. Biasanya. Terus yang kedua, mengapa saya menggunakan iterasi B-triple-H? Karena penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak yang menggunakan B-triple-H. Dan juga B-triple-H ini termasuk iterasi yang simple karena hanya menggunakan pada turunan pertama saja. Dan dia cepat ekuivalennya, cepat mendapatkan hasil untuk penafsiran parameternya. Seperti itu. Berarti lebih efisien ya Mbak ya menggunakan B-triple-H ketimbang yang itu. Oke. Iya. Kemudian yang tentang dispersi katanya yang mengandung banyak nilai 0 itu Mbak, itu memang kalau misalnya yang regresi Tobit itu nggak bisa ya Mbak ya? Regresi. Pernah dengar nggak regresi Tobit, Rosi? Pernah, Pak. Ya, apa bedanya dengan Poisson regresi, zero inverse Poisson regresi? Itu sebentar, Pak. Ya. Regresi Tobit. Ayo. Kapan sih menggunakan regresi Tobit? Kalau regresi Probit itu untuk data Y-nya itu kontinu. Ada lagi? Selain kontinu apa aja? Ada lagi nggak cara menggunakan Probit? Kontinu dan apa? Belum tahu ya? Iya, Pak. Mungkin Pak Lurah sebetulnya sudah tahu, mungkin ngecek saja ini sepertinya. Belum Pak, belum tahu Pak. Belum tahu. Hanya iya. Nanti Tobit itu kan untuk respon yang kontinu dan ada nolnya. Ya. Nah, itu Tobit. Sedangkan ini menggunakan bukan pola ton, jumlahan ton ya. Iya. Yang membedakan. Nanti baca lebih lanjut itu Bu Isma ini itu sering melakukan penelitian yang Tobit itu. Nanti jelaskan Isma ini ya. Iya. Oke, ada lagi? Gimana, Bang Lurah sudah? Iya Pak, makasih Pak sharing ilmunya Pak. Sudah jelas. Silakan yang lain. Yang lain silakan. Silakan tanya. Tadi laki-laki semua, sekarang yang perempuan silakan. Mau memberikan pertanyaan silakan. Ada yang bertanya Pak lewat chatting. Lewat chatting. Iya, dari Adawia. Adawia atau mungkin apakah metode untuk menangani overdispersi hanya PIG saja? Apa ada enggak langsung ya? Kalau bisa langsung aja disampaikan ya. Silakan. Ada enggak? Adawia. Silakan. Nggak ada orangnya ini. Nggak ada orangnya. Ya, mungkin sementara silakan dijawab. Saya Pak. Oh, yang ya. lainnya. Silakan. Yang lainnya dipanggil Pak. Ya. Selamat pagi Mbak Rosi. Ya. Seperti yang saya tanyakan pada chatroom, apakah metode untuk menangani overdispersi itu hanya metode PIG yang Mbak gunakan atau ada yang lain, dan Mbak pakai PIG itu rasanya apa gitu? Itu saja Mbak. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Silakan dijawab pasti. Baiklah, sebenarnya untuk mengatasi masalah overdispersi ini ada beberapa
penyelesaian. Yang pertama itu PIG sendiri, yang kedua generalized Poisson, dan yang terakhir yaitu binomial negatif. Namun untuk yang binomial negatif pada penelitian sebelumnya pernah dilakukan. Mendapatkan hasil yang binomial negatif itu dia tidak post-form dan tidak baik untuk menuju konvergen, sehingga disarankan untuk Poisson. Sedangkan untuk generalized Poisson dan binomial negatif ini dapat mengatasi permasalahan underdispersi dan overdispersi. Pada data saya kan saya sudah menguji equidispersinya seperti apa, apakah dia under, equidispersi, atau overdispersi. Dan didapatkan hasil dia overdispersi. Sehingga saya menggunakan modelnya langsung untuk Poisson inverse Gaussian saja. Karena Poisson inverse Gaussian sendiri ini lebih baik untuk menangani permasalahan overdispersi. Karena datanya sudah pasti ini overdispersi, karena sudah diuji. Seperti itu. Baik, Pak. Sudah cukup, Pak. Sudah ada ya? Ada Ya, yang Pak. mau? Oke. Oke. Silahkan yang lain. Dipanggil aja, Pak. Oh. Dipanggil. Ngecek apakah ada orangnya Ya. ya. Apa ada orang atau tidak? Dimitria Dini Aryani, silakan. Yang mau maju itu, Pak. Dimitria. Oh iya, nggak apa-apa. Tanya. Silakan Ya. tanya, Dimitria. Ya, terima kasih, Pak. Mbak Rosi, saya mau tanya, untuk iterasi BHHH kan menggunakan matriks Hessian, tapi matriks Hessiannya kan menggunakan turunan pertama. Nah, itu bagaimana pendekatannya? Padahal kan biasanya matriks Hessian itu menggunakan penurunan yang kedua. Terima kasih. Ya, silakan. Langsung dijawab, Rosi. Ditampilkan, Rosi. PowerPoint-nya ditampilkan. Iya, Pak. Ya, tadi. Ini, Pak. Ya, di slide show. Ini metrik Hessian-nya didekati dengan turunan pertama dari Lens densitasnya terhadap masing-masing parameter. Ditunjuk mana itu hasiannya. Ini metrik Hessian-nya ini. Ya, apa itu, Pak? Di dalamnya itu keterangannya K itu apa? Jelaskan. K itu merupakan fungsi dari Lens densitas, di mana dia merupakan turunan pertama dari masing-masing parameternya. Bedanya di sini untuk parameter yang lainnya itu di sini kan hanya beta 1, sedangkan di sini menggunakan beta 10. Untuk parameter betanya, untuk parameter beta dan beta 1 dan beta 2-nya menggunakan parameter penurunan parameter terhadap beta 10 dan beta 20. Untuk parameter theta 1, theta 2 dan taunya sama. Coba ditunjukkan matriks Hessian-nya. Itu kan dari Cameron pribadi yang dikerjakan Rosi. Yang dikerjakan saya dari iterasi langsung dari program, Pak. Ya, bukan turunannya tuh loh. Turunannya kan itu kan matriks Hessian. Oh iya, itu Pak. bentuknya bagaimana? Itu kan ada K kecil, ada K besar punyamu itu. Nah, silakan ditunjukkan saja. Nanti kaitkan dengan yang ditanyakan Dimitria. Hessian kan turunan kedua, itu kok turunan pertama di BHH. Turunan pertamanya ditampilkan. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Di Word. Oh, di PPT tidak ada. Iya, tidak dimasukkan, Pak. Ini untuk penurunan parameternya. Turunan pertama dari masing-masing parameternya. Ini untuk parameter yang terhadap beta 1. Sebentar.
Ya, sudah, itu diperbesar aja. Ya. Ini untuk penurunan dari masing-masing parameter yang digunakan pada matriks Hessian-nya. Oh ya, ini terhadap parameter beta 1-nya yang digunakan pada matriks Hessian. Ini untuk yang beta 2 dan selanjutnya untuk theta 1, theta 2 dan tau-nya. Gimana Demetria? Apakah Iya Pak, sudah Pak. Sudah yakin sudah? Sepertinya masih ragu. Tanya dengan Hessian yang biasanya turunan kedua di MLE itu ya. Iya. Silakan Ardiana Fatma Dewi. Ya Pak. Ya, silakan tanya Ardiana. Saya mau menanyakan yang tentang variabel itu Mbak. Ya. Kan ini kesimpulan dinamik di kesimpulan ketiga itu yang persentase penduduk usia subur itu malah berpengaruh positif. Padahal biasanya kan persentase penduduk usia subur dengan pemakaian kondom kan secara teorinya itu biasanya berpengaruh negatif gitu, kayak menurunkan gitu Mbak, menurunkan kasus HIV/AIDS-nya. Bisa minta penjelasannya Mbak? Ya, jelaskan konsepnya dengan hasilnya, apakah secara rasional itu sudah terpenuhi. Menurut sama apa tidak? Silakan Rosi. Baik Pak. Di sini, ya, baik saya akan menjawab. Di sini untuk hasilnya itu kan kenapa dia yang pada teori positif sedangkan yang pada hasilnya negatif. Yang pertama kan saya melakukan untuk uji korelasi, tapi saya tidak tampilkan untuk ini. Uji korelasi sendiri itu kalau dalam dimasukkan ke dalam statistikanya yang memiliki pengaruh sebenarnya cuma satu variabel. Kalau dari teorinya, sedangkan kalau masuk ke dalam hitungan mereka memiliki pengaruh. Kalau mengapa banyak tanda yang tidak sama dari teori? Karena yang pertama itu alasannya keterbatasan untuk mendapatkan datanya. Kebanyakan orang yang melaporkan dia itu memiliki penyakit, ini kan termasuk penyakit yang sedikit itu ya fenomena yang sedikit berbeda gitu, sehingga banyak orang yang tidak mau memeriksakan dirinya secara sukarela dan malu untuk mengakuinya. Jadi di mana fenomena ini biasanya tersebut gunung es karena jumlah kasus barunya itu tidak sama dengan jumlah kasus yang sebenarnya ada di lapangan. Makanya banyak kasus yang di sini mungkin saja mereka yang melaporkan itu kebanyakan yang menggunakan kondom untuk kasus yang untuk para penderita yang mengalami HIV dan AIDS itu. Sedangkan orang-orang itu masih merasa malu untuk melaporkan bahwa mereka memiliki atau terjangkit HIV dan AIDS ini. Rosi, itu datanya sekunder atau data primer? Sekunder, Pak. Nah ya, datanya sekunder 2012. Terus apa kaitannya dengan yang fenomena gunung es? Jadi datanya itu yang muncul itu lebih sedikit dibandingkan data yang sebenarnya terjadi, Pak. Karena banyak orang atau penderita yang masih malu untuk melaporkan. Saya lihat seperti itu. Makanya banyak tanda yang tidak sama dengan teori yang ada. Dari mana Rosi bisa menentukan bahwa yang melapor itu lebih banyak daripada lebih sedikit daripada yang tidak melapor? Datanya dari mana? Kan data sekunder. Atau pernyataannya siapa itu? Dari penelitian sebelumnya, Pak, dia mendapatkan datanya seperti itu. Nah, penelitian sebelumnya itu datanya sekunder atau primer? Data sekunder juga, Pak. Nah iya, jadi nggak bisa dong mengatakan bahwa itu lebih ya. Oke, saya kira nanti itu dijelas lagi ya. Iya, Pak.
ternyata secara konsep itu tandanya berbeda dengan kondisi realnya, ya. Kenapa itu harus dicari, saya kira itu. Oke, dari teman-temannya saya kira cukup sekian ya. Kita lanjutkan ke Bu Ismaini. Silakan Bu Ismaini. Baik, terima kasih pimpinan sidang Pak Bambang Wijanarko. Rosi, jawaban yang tadi terakhir menurut saya adalah kesalahan kita sebagai seorang statistician menjawabnya. Itu fatal menurut saya. Kita, apalagi kamu 2012 tidak cerita tentang primer, mungkin karena datanya itu ada orang yang tidak melaporkan. Berarti kamu sendiri nggak percaya dengan datamu sendiri gitu. Itu pertama, ya. Kedua tentang data yang kamu gunakan ini sebetulnya secara interpretasi itu sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Contohnya, berarti kalau interpretasimu itu di dalam Y1 maupun Y2, HIV maupun AIDS, itu kalau orang persentase masyarakatnya menggunakan kondom, justru akan menaikkan. Betul apa salah? Secara teori salah. Bukan. Pertanyaan saya cuma kamu jawab. Saya sebagai pemerintah misalnya, berarti apa saranmu dong kepada masyarakat atau pemerintah? Sebaiknya masyarakat itu jangan pakai kondom atau pakai kondom? Tetap pakai kondom, Ibu. Nah, tapi kan kalau pakai kondom kan tadi menaikkan justru. Bahkan yang paling parah, usia 25 sampai 29 tahun itu, ternyata kalau naik 1%, maka juga akan menaikkan dua-duanya, baik AIDS maupun itu. Juga X5 itu saya lihat tadi itu seperti itu. Nah ini, karena apa? Karena memang data yang digunakan itu, saya mau tanya dulu Y1, Y2-nya. Y1, Y2-nya itu kok maksimumnya hanya 4 ya Mbak? Dua-duanya? Didapatkannya 24, Ibu. 24 atau 4? 24, maaf Ibu. Didapatkannya dari dua variabel itu maksimalnya hanya 4. Jadi satu wilayah itu maksimumnya kan 4. Iya, 4 kasus. Iya. Dan itu ketika kamu akan mencarikan penyebabnya dengan banyaknya masyarakat di suatu wilayah itu menggunakan atau yang berpendidikan SD ke bawah atau SMP ke bawah, terus kemudian yang menggunakan kondom, 4 orang, tapi kamu bandingkan dengan suatu kondisi proyek suatu masyarakat setempat itu. Ya, saya sih menangkapnya gini Mbak Rosi kayaknya seolah-olah inginnya hanya, yang kemarin kan tidak signifikan, kalau saya pakai yang ini nih, signifikan semua gitu. Nah ini yang menurut saya, rasa sebagai seorang statistician-nya itu kamu menjadi kurang pas gitu. Padahal kalau saya dengarkan dari awal tadi, seolah-olah kamu ingin membandingkan metode yang kepakai kemarin, itu katakanlah yang signifikannya cuma 1 nih. Nah sekarang nih saya bisa menunjukkan nih signifikan semua. Gitu yang saya tangkap. Betul? Iya, Ibu. Iya, tapi kamu tidak ada tujuan membandingkan. Nah pertanyaan saya berikutnya, apakah yang sudah ada yang menggunakan data tahun 2012 ini juga metodenya juga menggunakan BHHH? Tidak, Bu, Newton-Raphson. Tidak. Nah, itu nggak bisa dibandingkan. Apalagi menggunakan metode Newton-Raphson. Maka menurut saya sebaiknya kalau memang kamu ingin melihatkan bahwasannya ini loh ada satu alternatif metode baru gitu ya. Metode ini kalau dilihat maka akan lebih bagus gitu. Kalau lebih bagus nanti akan dilihat modelnya, kriteria kebaikan modelnya apa, apakah menggunakan AIC atau kan menggunakan apa dan seterusnya. Tapi kalau ini menurut saya jadi kurang pas, maka harus berhati-hati. Itu dalam interpretasi ya. Dalam interpretasi menurut saya sangat jangan kemudian kita bangga dengan wah sudah signifikan semua, maka kemudian ini berarti begini. Ini nanti kalau dibaca atau didengarkan sama pimpinan gitu akan sangat sulit untuk diterima gitu. Jadi harus coba saya tanya kamu. Jadi Mbak Rosi sebaiknya gimana nih Mbak? Untuk kalau yang pendidikan saya rasa oke, cocok ya. Kalau pendidikannya rendah, maka janganlah ayo pendidikannya dinaikkan. Tapi untuk yang variabel lain itu semuanya kontradiktif. Contoh saja tadi masyarakatnya. Kok kamu bisa bilang wong hasilmu mengatakan semakin banyak yang menggunakan kondom maka menaikkan HIV kok?
Ya, jadi gimana Mas apa pemerintahnya? Padahal kamu di akhir tadi kamu mengatakan seperti itu. Ya, ada komen? Mungkin untuk melakukan pencegahan yang lain, Bu, selain menggunakan kondom. Nah, kamu kan kamu kan melibatkan variabelnya itu yang pakai kondom gitu. Padahal orang yang pakai kondom itu belum tentu yang kena HIV yang 4 tadi gitu loh. Itu yang menurut saya majority sama minoritinya itu nggak pas di dalam hal ini. Tapi kalau kamu hanya kemudian mengimplementasikan dari lebih banyak ke teorinya kamu itu gitu ya, teorinya kamu itu menggunakan ini, itu oke, gitu. Tapi kalau yang ini rasanya nggak pas. Demikian juga dengan di pendekatan aspek non-statistikanya di bab 2. Di aspek non-statistikanya itu kamu sebagian sebetulnya ada yang sudah agregat, tetapi sebagian besar masih individu. Inilah sebabnya ketika kamu menjelaskan, kamu seolah-olah penjelasannya individu. Kayak fenomena gunung es, itu namanya individu. Tapi kalau sebetulnya yang kamu pakai ini kan unit observasinya adalah wilayah. Maka sebetulnya kamu harus mampu menjelaskan mengapa kalau pendidikannya itu rendah masyarakat di suatu wilayah itu akan berpengaruh terhadap naik turunnya si HIV maupun AIDS. Nah, itu harusnya seperti itu. Itu yang di ini ya. Jadi nanti mana yang reinforcing, mana yang enabling dan seterusnya itu harusnya betul-betul jelas ya. Oke, kemudian tabel deskriptif. Nah, di tabel-tabel nanti dilihat ya Mbak, nggak ada nomor. Ini dari sisi ini ya, dari sisi hasil ya, dari sisi hasil sama variabelnya. Nanti monggo silahkan. Kemudian seperti kalau kesinambungan ya Mbak, membahas bab 4 rumus FIF, pakai FIF, tapi di bab 2 tidak ada penjelasan tentang FIF-nya gitu. Kemudian dari awal sekarang, dari awal itu Mbak, kenapa ya ngambil 2 lokasi, Trenggalek sama, itu total ya, Trenggalek sama mana tadi Mbak? Ponorogo Ibu. Ponorogo 2 itu sudah 4 itu adalah seperti itu? Per kecamatan itu Ibu, ngambil datanya. Ya artinya sudah 2 wilayah itu jumlahnya adalah sekian gitu, 4 maksimumnya. Iya. Kenapa bisa? Bukan dari 2 wilayah Bu, namun nilai maksimal dari per kecamatan itu. Oke. Oh ya, nilai dari berarti itu per unit observasi ya? Iya, Ibu. Jadi berarti kalau begitu variabelmu mengatakannya harusnya rata-rata. Jangan kamu jumlahnya. Kalau jumlahnya kan berarti itu adalah observasimu. Iya, Bu. Ya, di dalam deskriptifnya itu. Karena itu supaya pas interpretasinya. Berarti kan kamu bilang itu rata-rata kan berarti seperti itu ya. Bukan maksimumnya rata-rata gitu kan ya? Iya, Bu. Ya, kalau kamu bilang jadi 4 itu adalah maksimumnya. Mungkin itu harus dicek kembali ya cara menuliskan di deskriptifnya gitu. Oke, itu jadi kenapa sih tadi kok 2 lokasi? Apakah yang penelitian yang dulu juga 2 lokasi itu? Iya, Ibu. Pada penelitian sebelum-sebelumnya ya, oke. Gunakan 2 lokasi itu. Ya, oke. Berarti kalau misalnya seperti itu supaya konsisten, di dalam latar belakang kamu harus ceritakan bahwasanya ini adalah merupakan kelanjutan. Datanya harus menggunakan data 2012, lalu kamu ingin tunjukkan pembandingnya. Tidak harus, kalau kamu memang dia tidak menggunakan BHH, kemudian pujakan lagi dengan BHH yang pakai punyanya yang lama, kemudian dibandingkan, tunjukkan bahwasanya model yang kamu tawarkan sekarang ini akan punya kebaikan model. Itu saya rasa sudah cukup. Lalu kemudian kamu jangan dibalik, kemudian kamu lebih banyak ke orientasi interpretasi dari modelnya itu. Dan itu akan sangat berbahaya. Kalau kamu orientasinya kemudian ingin melihatkan kenaikan daripada ukuran keterbaikan model gitu ya. Kemudian nah, komentar umum sekali, Mbak. Menurut saya kalau cerita HIV sama cerita AIDS gitu ya, ini buat semua teman-teman di sini, PPT-nya jangan terlalu cantik gitu. PPT-nya terlalu ceria, kayaknya kamu cerita HIV AIDS, kemudian seneng banget gitu, karena bunga-bunga gitu ini. Menurut saya nggak cocok ya. Tolong itu diperhatikan buat teman-teman yang lain ya gitu. Kemudian yang ada tentang penulisan, Mbak, tiba-tiba di bab 1 itu memulainya numerikalnya nomor 10. Betul atau salah? Kalau kamu cek di halaman 1 di kolom nomor 1 itu. Cara numerikal itu harus dari nomor 1. Bukan dari nomor 10. Betul, Bu. Ya? Di hasil atau jurnal ya, Ibu? Jurnal. Saya kan hari ini baru jurnal. Iya, dari jurnal ya.
Oke, itu ya tolong dicek. Ya, udah ya. Nah, nanti pertanyaannya gitu ya. Tadi kan menggunakan VT ya Mbak ya. Jadi, tapi saya ini nggak usah dijawab. Mengapa ada ukuran-ukurannya, kriterianya itu adalah seperti itu. Tolong nanti ini disiapkan di ujian saja, kalau ini bisa diteruskan ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Bambang. Nanti untuk masukan-masukannya saya sudah menuliskannya di dalam PDF-mu. Silakan nanti kamu minta ya supaya saya kirim ke kamu lagi. Ya, baik Ibu. Saran, mohon maaf, saran satu lagi. Saran menurut saya saran itu adalah saran yang menjerumuskan peneliti lain. Kamu suruh nyari variabel lain, kamu suruh nyari ini lain, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kemudian mengatakan seperti itu tidak boleh menggunakan bukan BHH gitu kan, suruh pakai lain-lain itu tidak boleh. Tapi sampaikan betul-betul saran yang terkait dengan penelitian kamu. Terima kasih Pak Bambang, mohon maaf agak panjang. Terima kasih Yasmini. Dari Wisma ini sudah lengkap sekali ya. Tapi ada beberapa yang akan tanyakan kaitannya dengan tadi isi di paper. Di paper itu tadi sudah juga dibahas Wisma ini. Di bab 4-nya ada korelasi, ya uji korelasi. Tetapi di bab 2-nya tidak ada di paper itu. Ya. Terus di bab 3 metodologinya lengkap, tapi bab 4-nya nggak kelihatan penurunannya. Padahal di bab 4 kan lebih banyak itu ya. Iya Pak. Harusnya lebih banyak daripada di bab 3. Bab 3-nya lengkap sekali. Tapi di bab 4-nya pada saat estimasi parameter, nah itu belum nggak kelihatan kelengkapannya, sehingga titik-titik saja. Terus di bab 3 mungkin, itu kan ada kerangka konseptual. Iya Pak. Nah, kerangka konseptualnya itu HIV/AIDS itu bagaimana? Mana yang menunjukkan adanya konsep bivariatnya antara HIV sama AIDS. Apakah kasus baru di situ, kalau orang yang sudah kena AIDS itu pasti HIV ya kan? Terbalik, pasti kena HIV. Apakah orang yang kena AIDS pasti dia itu HIV? Iya Pak. Nah, apakah itu adalah pencatatannya itu kumulatif? Itu perlu dicek ya. Ini banyak masukan dari saya ya. Nanti yang mengenai di ujiannya untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Ini masukan saya. Jadi kalau bisa di paper itu lengkap lah ya. Jangan diambil sebagian-sebagian. Ya. Ini kerangka konsepnya itu kan nggak jelas ini. Ini dari mana mensitasi? Dari siapa ini? Itu kan. Oh iya Pak. Terus ada satu lagi. Tadi kan coba dilihat. Yang maksimum 4 itu HIV-nya itu dilihat di kecamatan mana, AIDS-nya di kecamatan mana, apakah itu angkanya dicek itu ya di kecamatan mana, sehingga nanti pada saat menjelaskan persentase yang menggunakan apa tadi kondom tadi ya, ada enggak itu yang menggunakan kondom itu dilihat lagi kenapa kok pengaruhnya itu tidak sesuai dengan kerangka konsep. Coba dilihat apakah Y1 sama HIV/AIDS-nya itu angkanya berapa, ada angkanya enggak, jangan-jangan 0. Kalau 0 itu ini yang menjadi masalah itu ya. Ya coba nanti dilihat itu ya, dilihat angkanya karena itu kan menjadi penting ya. Terus mengenai kesimpulan, saya kira kesimpulan itu terlalu umum ya. Hampir semua kesimpulan pada saat estimasi parameter ini menggunakan ini, itu umum semua, sangat umum sekali ya. Jadi ya kalau bisa ya kesimpulannya jangan seperti itu ya. Langsung ditunjukkan hasil estimatornya ya. Jadi tidak umum seperti itu ya. Saran saya kira kalau Poisson kan itu bukan tandanya negatif positif ya, tingkat itu mungkin resiko ya, rata-rata
ya, rata-rata resiko, sehingga kan itu di eksponensialkan ya. Coba nanti dicek lagi ya. Kalau di eksponensialkan kan tidak ada yang negatif ya. Mungkin resikonya lebih kecil, rata-ratanya sekian lebih kecil begitu. Saya kira itu yang menjadi penting. Jadi kalau dengan tanda dari model itu, ini mungkin akan bahaya di situ. Ya. Itu tadi maksud saya Pak, Rosinya paham apa tidak gitu ininya. Kenapa kok kayak regresi biasa gitu. Nah, ini. Nah, nanti yang kedua, tolong pelajari topik. Topik itu nolnya itu ada model sendiri itu kan. Apakah di GPR itu enggak, makna nol itu ada sendiri enggak? Itu nanti menarik di situ ya. Iya Pak. Oke. Saya kira itu dari saya ya. Nanti masukkan banyak dari saya. Nama di papernya dulu kan di paper. Mungkin selanjutnya saya persilakan Pak Sutekno. Terima kasih Pak Bambang, Pak Sidang. Sudah kalau digabung dari, makasih Bu Isma ini sama Pak Bambang, ini kalau digabung udah semua insya Allah nanti udah sempurna begitu ya. Yeah. Tapi ada beberapa yang saya meng-highlight aja. Jadi yang penting ini kan si Rosi ini kan melanjutkan penelitian sebelumnya ya. Iya Pak. Jadi menurut saya pun juga harus disitir dari penelitian sebelumnya, ya kan. Tadi sudah betul kenapa kok menggunakan data 2012 karena kan lanjutan. Nah, tapi pun juga harus hati-hati dalam hal menginterpretasikan. Kalau misalkan sekarang punya data baru, ya mungkin sarannya ya harus sesuai kan begitu. Nah, jadi mohon diacu ya, jadi penelitian sebelumnya. Ya, memang idealnya kalau misalkan lebih bagus itu dengan menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan simulasi ya. Tapi karena Anda tidak melakukan itu ya tidak apa-apa lah. Tapi paling enggak dari penelitian kemarin itu bisa ditunjukkan, ya kan. Di samping ada hal yang baru yang Anda tunjukkan, baru itu, demikian juga dari aspek empiriknya. Kira-kira seperti itu. Itu yang mungkin tadi agak lost gitu kan. Nah, ya mungkin nggak harus dikerjakan semua kan begitu. Itulah indahnya meneliti. Jadi terus tidak akan habis kan begitu. Nah, cuman ada beberapa hal yang mungkin itu adalah bolong-bolong atau lubang-lubang yang mungkin Rosi masih terlewat gitu kan. Jadi nanti kalau ada seminggu, ya ada waktu seminggu ini, apa yang telah disarankan, mulai dari tulisan, mulai dari substansi nanti, saya yakin akan siap nanti perbaikannya ya, di minggu depan lah kira-kira seperti itu. Sehingga hasilnya Rosi akan lebih bagus lagi, ya kan. Ya ini berproses Rosi, ya. Jadi harus masih belum selesai, jadi masih seminggu lagi, ya kan, sambil kita perbaiki. Oke, gitu Pak Bambang, saya kira cukup, sudah banyak masukannya. Oke, terima kasih Pak Tekno. Monggo Pak Kodadi. Ya, coba Rosi tampilkan modelnya untuk B, C, I, G, I, B. Model untuk B, Z. Ya, bisa yang teori, bisa yang langsung di bab 4. Ya, 4 aja. Ya, Pak. Ini, Pak. Ya, ini ya. Sebenarnya itu Anda kan sudah menulis model. Ada yang P1 dan P2, tetapi Anda buat logitnya. Logit P1, logit P2, kemudian ada lambda 1I, lambda 2I. Yang Anda artikan itu baru ln lambda 1I dan ln lambda 2I. Yang Anda interpretasikan. Anda belum menginterpretasikan untuk logit P1 dan logit P2. Itu belum diinterpretasikan. Ya, pertanyaan Pak Bambang tadi ini memang justru yang Anda membandingkan yang 0, yang nilainya Y1-nya 0, Y2-nya nilai 0 terhadap yang tidak. Semuanya 0. Itu belum Anda lakukan interpretasinya. Kebanyakan Anda ini kan nolnya kan banyak, yang 0 kan banyak. Makanya banyak sekali yang interpretasinya tadi itu pasti akan meleset sudah. Karena nggak sesuai gitu.
Ya. Itu. Jadi Anda tambahkan lagi presentasi untuk loan P1 dan loan logit P1 dan logit P2 tadi. Itu yang belum Anda lakukan. Sudah Pak Bambang? Oke. Terima kasih Pak Wu tadi. Ya, tadi banyak masukannya Rosi ya. Ya, saya kira untuk seminar hasil ini ditutup dulu Rosi. Baik, terima kasih. Screen-nya ditutup. Maaf Pak. Screen-nya ditutup. Nah, nih. Saya kira seminar hasil dari Rosi Noviana sudah selesai. Silahkan Rosi untuk menutupnya. Baik Pak, terima kasih kepada Ibu Ismaini, Pak Bambang, Pak Purhadi, dan Pak Sutikno atas saran dan masukannya. Akan saya pelajari lebih lanjut untuk melanjutkan jika bisa pada ujian nanti. Akan diperbaiki lagi ke depannya. Ya, saya kira itu kita berikan aplaus untuk Rosi Noviana. Ya, makasih Rosi. Perlu dipoto nggak sini? Wah, ini belum foto, Bu. Ya wes dipoto. Ya saya potret ya. Oke, buka videonya. Buka videonya semua mau. Bentar. Prof Nyaman nggak? Oh, Prof Nyaman belum ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Siap, dah selesai. Terima kasih Bu Ismaini. Kita tutup untuk sesi yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.